Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing ya. Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri, tetap semangat. Selalu ingat tujuan awal kita merantau itu apa ya. Kali ini saya mau sedikit membahas panca usaha tani. Langsung saja kita cari tahu infonya. Cus. Pengertian panca usaha tani. Panca usaha tani, pengertian, bagian, dan pemanfaatannya. Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai panca usaha tani yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian, bagian, dan pemanfaatannya. Untuk lebih memahami dan mengerti, simak ulasan di bawah ini. Pengertian panca usaha tani. Panca usaha tani adalah suatu upaya dalam meningkatkan sebuah produktivitas lahan yang meliputi pengolahan lahan, pengairan atau irigasi, cara pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, serta teknik dalam penanaman pemakaian bibit unggul. Bagian panca usaha tani, ada beberapa usaha panca usaha tani yang diantaranya yaitu: 1. Penggunaan bibit unggul. Benih unggul merupakan benih yang telah dipilih dan dipilah agar menghasilkan kualitas yang baik dan tahan hama, penyakit, dan gangguan lainnya. Penggunaan bibit unggul merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi. Pengolahan tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang mampu menyediakan unsur-unsur hara secara lengkap. Selain harus mengandung zat organik dan anorganik air dan udara, yang tidak kalah penting adalah pengolahan tanah yang bertujuan memperbaiki struktur tanah. Tanah yang gembur akibat pengolahan memiliki rongga-rongga yang cukup untuk menyimpan air dan udara. Kondisi ini juga menguntungkan bagi mikroorganisme tanah yang berperan dalam proses dekomposisi mineral dan zat organik tanah. 3. Pemupukan yang tepat. Pemupukan bertujuan untuk menggantikan hara yang hilang terbawa panen, volatilisasi, pencucian, fiksasi, dan sebagainya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing usaha tani, produk pertanian, serta sejalan dengan berbagai isu lingkungan dan pertanian berkelanjutan yang berbasis sumber daya, makin mendorong perlunya rekomendasi teknologi spesifik lokasi terutama pupuk. Yang keempat, pengendalian hama atau penyakit. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mekanis, pengaturan sanitasi lingkungan atau ekologi, dan kimiawi. Pengendalian hama secara mekanis dilakukan dengan cara menangkap langsung hama yang ada. Pengendalian mekanis dilakukan bila populasi hama sedikit. Bila populasinya banyak, sebaiknya digunakan cara lain karena tidak efisien dalam hal waktu maupun tenaga kerja. Pengendalian lainnya adalah dengan pengaturan sanitasi lingkungan. Sanitasi yang baik dan terjaga mengurangi kemungkinan hama yang menyerang. Pengendalian secara kimiawi pun dapat dijadikan pilihan bila cara lain tidak mungkin dilakukan atau tidak dapat mengatasi hama. Artinya, bisa sudah dilakukan cara mekanis atau sanitasi lingkungan, tetap saja hama menyerang tanaman, maka cara kimia pun digunakan.
Di pasaran sudah banyak dijual berbagai merek dan jenis pestisida untuk mengatasi hama anggrek. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan pestisida adalah dosis dan cara pemakaiannya. Bila dosis dan cara pemakaiannya salah, akan terjadi kerusakan pada komoditas pertanian maupun gangguan kesehatan manusia. Penggunaan pestisida relatif lebih praktis dan cepat cara kerjanya. Namun demikian, biaya yang diperlukan lebih besar dibandingkan cara mekanis maupun sanitasi lingkungan. Yang kelima, pengairan atau irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Res Munandar 1993 menjelaskan bahwa yang disebut irigasi merupakan usaha pengendalian, penyaluran, dan pembagian air yang benar-benar diatur oleh manusia dan air benar-benar tunduk kepada manusia. Manfaat irigasi air tanah sebagai sumber air pertanian bagi petani pemakai air tanah. Bagaimana mekanisme dan kontribusi pembayaran irigasi air tanah oleh petani pemakai air tanah? Itu tadi 5 panca usaha tani ya. Selanjutnya, pemanfaatan lahan yang memiliki kemiringan tertentu untuk pertanian. Terasering atau sengkedan untuk lahan pertanian. Terasering atau sengkedan adalah salah satu cara pemanfaatan lahan yang miring supaya dapat dibuat untuk bercocok tanam. Ini adalah salah satu cara yang tepat untuk memanfaatkan tanah yang miring dan juga subur untuk dibuat lahan pertanian. Tempat yang cocok untuk pembuatan terasering atau sengkedan biasanya di daerah yang tanahnya berbentuk perbukitan dan gunung. Untuk menjadikan lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan, yaitu caranya dengan menggunakan metode terasering atau sengkedan. Pembuatan terasering sangat banyak manfaatnya. Selain untuk pemanfaatan lahan yang mati, terasering juga dapat memudahkan para petani dalam hal irigasi. Karena tanahnya miring, jadi proses irigasi akan lebih mudah. Hanya saja terasering juga mempunyai banyak kendala. Salah satunya adalah longsor, tak dapat dipungkiri lagi. Tanah yang miring rawan longsor, apalagi bila saat musim hujan. Tetapi para petani di sana cukup cekatan dalam mengatasinya. Mereka dengan terampil membuat anyaman dari bambu dan selanjutnya ditempelkan pada dinding tebing. Jadi walaupun musim hujan, terasering di sana jarang mengalami longsor. Sengkedan atau kontur farming dilakukan pada lahan yang miring untuk mencegah terhanyutnya partikel tanah serta mengurangi derasnya aliran air. Ada 4 bentuk sengkedan disesuaikan dengan kemiringan lahan, yaitu 1. Sengkedan datar. Sengkedan ini diperuntukkan pada lahan datar dan pada sebelah tanggul dibuat parit kecil untuk menahan air dan mendorong terjadinya peresapan air. Kedua, sengkedan kredit diperuntukkan pada lahan dengan kemiringan 3 derajat sampai 10 derajat. Jarak antara 2 tanggul antara 5 sampai 12 meter, sedangkan tanggulnya diperkuat dengan sisa-sisa batang diberi penutup rumput maksudnya. 3. Sengkedan pematang. Sengkedan ini dibuat untuk lahan dengan tingkat kemiringan antara 10 derajat sampai 15 derajat. Sengkedan ini terdiri dari 2 tanggul besar dengan jarak kurang lebih 10 meter yang diantaranya terdapat tanggul kecil dengan jarak 2 meter. Di sebelah tanggul arah atas bukit dibuat saluran pembuangan air. Yang keempat, sengkedan bangku. Sengkedan ini sesuai untuk lahan dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 30 derajat. Bentuknya menyerupai bangku karena antara 2 bidang tanah olahan diberi sengkedan yang tajam dan agak serong ke atas. Untuk memperkuat bidang terjal ini ditanami rumput dan diberi saluran pembuangan.
Metode sloping agrikultur land teknologis atau SAL merupakan salah satu teknik untuk menata lahan miring yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian. Selama ini pemanfaatan lahan miring dalam bentuk kebun dan sawah berundak diketahui memiliki risiko erosi dan tanah longsor yang tinggi, sehingga banyak petani enggan memanfaatkan lahan miring untuk tanaman pangan. Mereka hanya memanfaatkannya untuk tanaman keras. Di sisi lain, kebutuhan bahan pangan semakin tinggi mengingat jumlah populasi penduduk yang terus meningkat saben harinya. Oleh karena itu, ekstensifikasi lahan pertanian pangan menjadi salah satu pilihan yang tak bisa dihindari, sehingga pemanfaatan lahan miring untuk kegiatan pertanian menjadi salah satu pilihan yang realistis di tengah keterbatasan lahan yang ada. Pada tahun 1971 di Filipina diperkenalkan sebuah metode untuk menata lahan miring oleh Mindanao Baptist Rural Life Center atau MBRLC. Di kemudian hari, teknik yang populer dengan nama SAL tersebut diakui sebagai salah satu metode terbaik dalam menata lahan miring. Teknik SAL diyakini mampu meminimalkan erosi, membantu mengembalikan struktur dan kesuburan tanah, meningkatkan produksi tanaman, mudah dipraktekkan karena menggunakan alat sederhana, membutuhkan tenaga yang rendah sehingga cocok untuk petani berlahan sempit dan tidak membutuhkan modal besar. Setidaknya ada 10 langkah untuk menerapkan teknik menata lahan miring dengan metode SAL. Berikut langkah-langkahnya. 1. Membuat alat kerja. 2. Membuat garis lintasan. 3. Menyiapkan garis lintasan. 4. Menanam tanaman sumber nitrogen. 5. Mengolah lahan alternatif gang. 6. Menanam tanaman permanen. 7. Menanam tanaman berumur pendek dan sedang. 8. Merapikan secara rutin tanaman sumber nitrogen. 9. Menerapkan rotasi tanaman. 10. Membangun teras hijauan. Itu tadi sekilas penjelasan Panca Usaha Tani. Semoga video singkat dan sederhana dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi para penonton semua, bagi para family subscriber dimanapun berada. Apabila ada salah kata, salah penulisan maupun salah dalam video, saya selaku juga anak desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman.